Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur tentunya kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita bisa dapat bersilaturahmi bersama, berjumpa kembali di Taman Edukasi RSMH Palembang. Salawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, adik-adik semua, tentunya perkenalkan saya Tata, SDM unggul juga dari RSMH, bisa memandu tentunya jalannya acara hingga selesai nanti. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya secara bersama-sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak, adik-adik semua, tema hari ini cukup menarik sekali untuk Anda semua yang mungkin ada sebagian yang merasakan tentang tema hari ini, yaitu deteksi gejala dan tata laksana kanker payudara dan juga perawatan selama menjalani radiasi kanker payudara. Boleh tepuk tangan dulu biar semangat. Tentunya bersama narasumber kami SDM unggul dari RSMH. Inilah dia Dr. Dini Andriani, spesialis onkologi radiologi. Tepuk tangan, boleh berdiri dokter. Ini dia dokternya, Dr. Dini. Dan juga Marsnya, ada Marsnya juga, sorry dokter. Dan juga bersama Pratiwi Darmayanti, Eskop Nurse. Boleh tepuk tangannya juga. Ini dia Mbak perawat kita. Iya, tentunya di sini juga nanti akan memberikan semua solusi yang sedang dialami oleh Bapak Ibu atau adik-adik semua tentang perawatan ya dokter ya, perawatan selama menjalani radiasi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, kita akan dengarkan dulu sambutan sekaligus membuka jalannya acara hari ini bersama Ibu Sri Atika SKM selaku PJ dari Promosi Kesehatan. Disilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi beli batik. Jangan lupa beli selendang. Cakep. Terima kasih Dokter Dini dan Bu Pratiwi yang cantik sudah menjadi pembicara di taman. Cantik kan? Betul kan? Tepuk tangan dong untuk pantunnya. Ya cantik. Ya cantik semua, seger-seger pagi ini ya. Beliau adalah sebetulnya orang yang sangat sibuk, tapi Alhamdulillah hari ini bisa hadir bersama kita ya. Iya. Baik, yang terhormat Dr. Dini Andriani, spesialis radiasi konsultan, Mas, dan juga Dr. Pratiwi Darmayanti Esketnas. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan sudah berkenan hadir dan sudah berkenan untuk menjadi pembicara pada hari ini. Kemudian staf prokes, Mbak Tata, bapak-bapak, ibu-ibu, pasien dan keluarga pasien serta pengunjung di RSUP Dr. Palembang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, serta selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, pada hari ini masih dalam rangka awareness cancer program ya, jadi masih dalam rangka kampanye kanker ya. Jadi seperti yang sudah sering kami sampaikan, kenapa pada hari ini kita tentang kanker payudara, dan sudah tahu pasti ya, karena memang kanker payudara itu baik angka kesakitan dan juga angka kematiannya sangat tinggi. Kita pada hari ini sudah bersama ahlinya ya, Dr. Dini dan Bu Pratiwi. Jadi seperti biasa, silakan bertanya dan berbagi pengalaman. Hari ini kita belajar sangat lengkap ya tentang deteksi dini, gejala, tata laksana, dan juga bagaimana perawatannya nanti. Nah, jadi cukup lengkap. Nah, kita juga harus bisa memanfaatkan waktu kita pada hari ini. Sekali lagi silakan berinteraksi bersama Dr. Dini dan Ibu Pratiwi. Harapan kami agar kita semua di sini semakin pinter gitu ya, semakin tahu tentang penyakit kanker payudara. Seperti apa gejalanya, kemudian bagaimana mendeteksinya, dan nanti juga kan ada kita silakan untuk berbagi pengalaman. Seperti yang selama ini ada beberapa saja yang teman-teman kita yang menderita kanker ternyata
kurang mendapat support dari keluarga. Nah, itu ternyata kemarin kita sudah sama Dokter Dias ya, spesialis kedokteran jiwa, ternyata support untuk pasien kanker itu oleh keluarganya itu sangat penting. Jadi nanti saya kami sangat berharap agar kita semua di sini setelah mendapatkan pengetahuan dapat kita men-sharing, dapat kita berbagi kepada teman-teman dan keluarga kita serta lingkungan kita. Jadi kita semua dapat mengetahui dan saya yakin, kita semua yakin kalau kita semua sudah paham, nanti kita dapat berkontribusi dalam mencegah, dalam mengurangi angka kesakitan maupun kematian akibat kanker ini. Jadi demikian saja sambutan kami pada hari ini. Silakan mendengarkan penyuluhan pada hari ini dan simak baik-baik. Dan harapan kami satu lagi agar penyuluhan atau kegiatan kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kegiatan penyuluhan kesehatan, deteksi dini gejala dan tata laksana kanker payudara, serta perawatan selama menjalani radiasi kanker payudara secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Atika selaku penanggung jawab dari promosi kesehatan. Betul sekali kata Ibu. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak menyimak nantinya bersama narasumber kita. Dan nanti setelah narasumber memberikan beberapa informasi untuk Anda semua, kita di sini membuka sesi tanya jawab, yang mana nantinya setiap pertanyaan atau ada sekitar 5 voucher hadiah berbelanja di sebelah untuk Bapak Ibu yang mungkin berani nanti atau menyimak secara langsung atau nanti dokternya mengajukan pertanyaan, siap-siap saja, itu kejutan dari dokternya. Baik, sudah siap Bapak Ibu untuk mendengarkan? Siap. Baik, langsung saja kita bergabung bersama yang terhormat Dr. Dini Andriani, spesialis onkologi radiologi Mars. Disilakan dokter. Foto dulu foto dulu. Dokter izin sebelum kita mulai kita foto dulu, boleh satu screen aja? Iya. Boleh Bapak Ibu berdiri dulu ke depan, kita foto dulu. Ikut ya, foto yuk. Iya, kita foto dulu sebentar. Ibu, Bapak boleh. Nggak apa-apa. Semua kok. Semua nggak apa-apa bergabung, yuk. Semua. Ayo Bu. Ini langsung masuk loh Bu, masuk TV Indosiar ya. Boleh di atas juga nggak apa-apa, gabung di bawah juga nggak apa-apa, silakan Mbak. Oh di bawah, oke. Di bawah boleh diisi di bawah. Di bawah Bu, di bawah. Oke. Mbak, Ibu boleh Bu ikut. Ayo ikut, nggak apa-apa. Bapaknya mana nih, malu-malu bapaknya ya? Semua Mbak boleh maju ke depan yuk. Kita foto dulu sebelum kita mulai. Nah, ini nanti dipampang loh di depan muka-mukanya. Jadi senyum manis ya ibu, bapak-bapak. Bapak mau. Oke, sudah siap? Kasih senyuman. Kasih senyuman untuk kameranya. 1, 2, 3. Boleh salam sehat, tangan kanan di dada. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat, Bapak Ibu. Oke, kita langsung aja bergabung bersama dokter. Disilakan dokter. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas sambutan sama perkenalannya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu ya. Mungkin ada yang pernah main ke tempat kami atau ada yang ini baru pertama kali bertemu. Saya Dr. Dini Andriani, saya spesialis onkologi radiasi atau mungkin lebih dikenalnya dengan radioterapi ya. Jadi tempat kerja kami adanya di sebelah radiologi. Kebanyakan memang yang bertemu dengan kami itu adalah pasien-pasien yang mengalami kanker ya. Jadi 90% itu adalah pasiennya kanker. Jadi kalau main ke radioterapi atau yang dirujuk ke radioterapi itu adalah pasien-pasien kanker. Nah, hari ini kan mungkin Bapak Ibu juga tahu bahwa layanan unggulan dari Rumah Sakit Muhammad Husin itu adalah untuk tata laksana atau pengobatan baik penyakit jantung
dan penyakit kanker. Jadi mau bikin layanan terpadu karena mau supaya warga Sumatera Selatan itu nggak perlu jauh-jauh atau dirujuk ke Jakarta atau ke tempat lain untuk diberikan layanan ini. Kenapa dua layanan itu menjadi layanan unggulan? Karena ternyata kunjungan pasien ke rumah sakit umum itu paling tingginya adalah ternyata pasien kanker, seperti itu. Terus ternyata dari data secara global di Indonesia itu dua penyakit utama penyebab kematian adalah penyakit jantung dan penyakit kanker gitu. Hari ini kita akan membahas sedikit kanker itu bisa terjadi dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Ibu, tergantung di mana tempatnya. Jadi dia bisa tumbuh di semuanya, di semua tempat di badan kita. Kita hari ini mau diskusi atau ngobrol ya soal yang namanya kanker payudara. Jadi di mana letaknya berarti di payudara gitu. Apa itu kanker? Kanker itu adalah pertumbuhan yang abnormal. Jadi kalau gampangnya tuh mungkin teman-teman taunya tumor, tapi tumor tuh ada jinak, ada ganas. Kanker itu adalah tumor ganas nama lainnya ya. Jadi benjolan, bentuk gampangnya mungkin suatu benjolan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi dia tumbuh sendiri abnormal. Kalau badan kita normal, kalau ada sesuatu yang berlebihan, nanti badan kita akan bereaksi sendiri, dia akan menormalkan kembali. Misalnya ada bisul gitu ya, kita obatin, kita ini badan kita akan secara normal menanggapi itu dan menyembuhkan. Tapi kalau tumor atau kanker, badannya tidak bisa. Dia terus saja tumbuh, tidak terkontrol, seperti itu ya. Jadi ini kalau ini letaknya di jaringan payudara. Siapa yang punya payudara? Siapa? Siapa? Salah, semuanya punya payudara, ya kan? Pria maupun wanita punya payudara, gitu. Jadi itu bisa terjadi pada pria, tapi yang paling tinggi itu adalah tentunya wanita karena jaringan payudaranya lebih padat. Si kanker payudara ini tumbuhnya itu di sel-sel payudara, terutama sel-sel yang bisa menghasilkan susu tersebut gitu. Pada pria itu bisa terjadi ya. Jadi kalau angkanya dari 1000 pria itu bisa terjadi 1 angka kejadian kanker payudara, seperti itu. Apa sih faktor resiko? Jadi kalau penyebab untuk kanker payudara itu belum ditemukan penyebab utamanya. Yang jelas ada mutasi gen, itu ya, ada gangguan di gennya sehingga menyebabkan orang tersebut mempunyai resiko tinggi untuk terjadi. Resiko artinya resiko tinggi itu artinya ada kemungkinan lebih tinggi daripada orang lain. Bisa terjadi, bisa tidak. Ya, gitu. Jadi penyebab utamanya belum ada. Misal kalau orang TBC, penyebab utamanya adalah kuman atau bakteri TBC gitu. Kalau ini kita belum ketemu. Hanya faktor resiko. Apa aja sih faktor resiko? Yang pertama tentunya wanita. Ya, faktor resiko tingginya adalah wanita. Kedua itu biasanya usianya di atas 50 tahun. Yang ketiga ada hubungannya dengan menstruasi. Menstruasi yang terlalu cepat mulainya, usianya di bawah 12 tahun, atau menopausnya agak lambat di atas 55 tahun mempunyai resiko terjadi kanker payudara. Terus yang lain yang cukup tinggi apabila punya kerabat dekat 2 atau 3 kerabat dekat, keluarga dekat yang mengidap kanker payudara atau kanker ovarium, kanker indung telur. Itu mempunyai resiko lebih tinggi. Lebih rendah lagi kalau dia punya 1 atau 2 keluarga agak jauh.
yang punya kanker payudara, tapi resikonya lebih rendah seperti itu. Terus kadang ada orang tanya ada hubungannya ya dengan tidak menyusui. Nah, yang ada pada teorinya itu adalah pada wanita yang belum pernah hamil sebenarnya. Yang belum pernah hamil itu punya resiko lebih tinggi punya kanker payudara. Ya. Nah, kalau menyusui atau tidak, ternyata kalau teori itu resikonya sebenarnya rendah, masuk dalam kategori rendah. Apalagi misalnya anaknya lebih dari 4, anaknya 4, lebih dari 1, itu resikonya lebih rendah terkena kanker payudara. Seperti itu ya. Nah, jadi dilihat. Sama yang paling penting adalah obesitas atau kegemukan. Ya, obesitas itu sebenarnya faktor risiko pada banyak sekali penyakit ya, tidak hanya kanker payudara gitu, tidak hanya kanker, banyak kan, bisa diabetes, bisa jantung, terus pada hiperkolesterol gitu ya. Nah, selain faktor risiko tadi, kalau sudah tahu, ada beberapa hal kan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kita terjadi kanker payudara. Contohnya ada yang bisa kita kontrol, contohnya obesitas ya. Jadi kita mengupayakan supaya berat badan kita ideal gitu. Jadi pencegahannya tuh hidup sehat, aktif, makannya juga sehat. Makan sehat itu sebenarnya makan seimbang ya. Jadi tidak ada makanan yang paling baik atau makanan yang paling jahat, semuanya harus seimbang. Apa sih gejalanya? Apa sih yang harus kita perhatikan dari gejala awalnya? Yang pertama biasanya ada perubahan, sebenarnya bisa dinotis atau diperhatikan, itu adalah adanya perubahan dari bentuk payudara kita. Yang awal-awal itu bisa juga kulit payudara kita tuh kayak keriput, ada di bagian titik keriput, atau kalau misalnya suka meraba adanya benjolan, mau kecil mau besar gitu ya. Terus keluar cairan yang tidak biasa, misalnya biasanya nggak ada keluar cairan, taunya netes dari puting susunya cairan, bisa berupa cairan bening bisa, atau agak kemerahan karena bercampur darah, itu juga harus diwaspadai ya. Yang mau saya omongin di sini adalah si kanker payudara ini sebenarnya adalah salah satu penyakit yang bisa kita cegah. Cegahnya tuh cegah secara sekunder atau secara diri sendiri ya, dengan cara tadi deteksi dini. Itu yang mau kita sampaikan, mendeteksi diri atau memperhatikan diri sendiri secara lebih detail. Cara yang paling mungkin udah sering dengar atau sering digaung-gaungkan, karena kita tuh berupaya banget menurunkan si kanker payudara ini ya Bapak Ibu, mau mendeteksi dia secara lebih dini. Kenapa? Karena kalau stadiumnya awal, stadium 0 sampai 1 itu angka kesembuhan ya, mungkin gampangnya begitu ya, itu 100% ya. Dalam 5 tahun itu bisa tidak muncul sama sekali lagi, tidak ada masalah, itu 100%. Nah, kami maunya disitulah. Tapi kan sekarang kanker payudara tuh masih tinggi-tingginya gitu. Bahkan dia tertinggi untuk kanker yang ada di wanita, kanker payudara dan kanker serviks. Tapi kalau di total digabung, baik kanker pada pria maupun pada wanita, kanker payudara itu nomor 1 tetap. Ya, nomor 2 kalau pada pria, kanker paru itu nomor 1. Jadi tetap kanker paru ini di bawah kanker payudara. Ya, jadi ini sebenarnya sangat bisa dilihat oleh ibu-ibu sendiri. Bahkan bapak-bapaknya juga bisa lihat sebenarnya. Ya, 1 kan ibu bisa melakukan sadari periksa payudara sendiri. Kapan baiknya? Itu 7 sampai 10 hari dari ibu hari pertama haid. Misal ibu hari pertama haidnya di tanggal 1,
ya, hari keluar ya, mens darah pertama kali keluar, misalnya tanggal 1, ibu bisa periksa tuh di tanggal 7 ataupun di tanggal 10. Nggak apa-apa, ada beberapa orang mungkin mensnya agak panjang ya, di atas 7 atau di atas 10 hari itu ada juga, tapi itu tetap waktu yang optimal. Kenapa? Itu lebih nyaman kayaknya kita meriksa, meraba-raba gitu ya. Jadi yang pertama, ibu cukup berkaca aja, dibuka BH-nya, berdiri di depan kaca, dilihat ada nggak yang aneh ya dari payudara saya. Misal tiba-tiba ada yang satu sebelah putihnya agak naik gitu dibanding yang sebelahnya. Jadi ini sebenarnya harus tahu badan kita sendiri ya. Terus yang kedua, ada kerutan nggak di payudara ibu? Jadi kayak kulit jeruk, tidak bisa di semua payudara ibu, bisa cuma di beberapa bagian, misalnya di pinggir atau di tengah gitu ya. Terus yang ketiga, keluar cairan nggak dari puting ibu? Itu ya, ibu ngaca dulu ada yang aneh nggak, atau ada benjolan tiba-tiba kok kayak nongol di sisi atas misalnya gitu, atau nggak simetris kanan sama kiri yang biasanya ibu rasa simetris, misalnya ada perubahan bentuk. Terus ibu angkat tangannya satu-satu, sama apakah ada kelihatan muncul benjolan, oh jendol ya di sini gitu. Terus sama angkat lagi dua-duanya ya tangannya, dilihat lagi apakah ada bahan atau bentuk yang aneh gitu. Terus ibu raba ya, sudah selesai. Untuk payudara kanan ibu raba dengan tangan kiri, payudara kiri ibu raba dengan tangan kanan. Dimulai dari atas terus ke bawah, diraba aja. Teraba nggak ada benjolan, ada benjolan atau tidak, atau ada nyeri atau tidak. Sebenarnya nyeri atau tidak itu bukan indikasi dia suatu penyakit ya. Misalnya nggak nyeri dok, jadi ini bukan suatu penyakit, tidak. Belum tentu dia nyeri ya gitu pada tahap awal, karena dia mungkin ukurannya masih kecil, terus dia letaknya tidak dekat dengan suatu saraf, jadi dia tidak mengganggu gitu. Nanti tumbuh agak besar baru, karena biasanya pasien-pasien gitu, ada sih dok benjolannya tapi waktu itu nggak nyeri, jadi saya nggak kemana-mana, saya diemin aja gitu. Seringnya begitu. Nah udah diraba dari atas ke bawah, ibu boleh mulai melingkar dari luar terus ke dalam ya. Terus sambil tidur, tadi berdiri, habis itu sambil tidur lakukan hal yang sama, diraba terus diputar seperti itu ya. Kalau ibu merasa ada sesuatu yang tidak biasa ya, ada yang aneh, nah ibu harus periksa tuh, berobat. Boleh ke puskesmas dulu atau ibu mau langsung ke rumah sakit, nanti dilakukan yang namanya sadanis, periksa payudara oleh tenaga klinis atau tenaga medik, dikonfirmasi kembali apa yang ibu rasa. Kayaknya kemarin ada keraba benjolan gitu ya, nanti diperiksa lagi, kalau perlu nanti dilakukan pemeriksaan tambahan. Contohnya bisa di mamografi atau bisa di USG, tergantung itu ya Bu. Tapi ini yang paling penting, ibu harus aware sama diri sendiri ya. Tidak usah, maksudnya saya paham semua takut, pasti takut menghadapi atau mendengar hal-hal yang tidak mau didengar gitu. Tapi semakin kecil itu potensi kesembuhan itu sangat besar, sangat besar ya. Memang tidak cepat. Apa yang ibu akan lalui itu tidak cepat. Kayak ibu sakit pilek, ibu ke bidan
terdekat atau ibu ke puskesmas terdekat, oh pilek nih gitu, kasih obat pilek, cek, atau ibu ke apotek sendiri dikasih obat pilek, selesai. Tidak ya, maksudnya tidak dengan ini. Kami harus memastikan apa yang terjadi dengan ibu. Siapa tahu itu bukan kanker kok, itu cuman FAM atau tumor jinak biasa. Kalau itu tumor jinak biasa, misalnya dari USG, oh dari USG nih bentukannya, kriterianya, syaratnya tuh tidak ke arah keganasan. Oh ini jinak, bisa seperti itu, ya. Ataupun kalau memang itu sesuatu yang hasilnya kurang bagus, oh Bu nih curiga nih, tapi ibu sudah datang dalam keadaan dia kecil. Kalau dia kecil, itu satu bisa dioperasi, diangkat. Bisa jadi si tumor ini belum kemana-mana, ya, belum kemana-mana. Jadi hanya diangkat, diambil, ibu masih tetap punya payudaranya 2. Nggak perlu diangkat gitu ya, itu kan lebih bagus ya buat ibu. Ibu tetap punya payudara 2, pakai BH nyaman seperti itu ya, gitu. Terus kalau dia belum kemana-mana, jadi si tumor itu, misalnya dia tinggal, kita punya rumah 1, dia bisa cuman baru ada di dalam rumah itu, dia belum keluar. Itu namanya in situ. In situ itu T-nya 0, jadi masih dianggap ukuran tumornya 0. Dia masih di dalam rumah itu. Yang kita lakukan atau dokter lakukan akan ngambil si rumahnya saja. Nanti dilihat sifatnya. Ya, ibu ada kemungkinan akan minum obat apa, minum obat ini, gitu ya. Karena mau lihat sifat si tumornya. Setelah dilihat, dia lihat sifat tumornya seperti apa. Misalnya dia sangat tergantung sama hormon, untuk dia bertambah besar, tentunya ibu akan dikasih obat-obatan anti hormonal atau diatur hormonnya ibu. Misalnya ibu-ibu masih dalam usia produktif ya, masih menstruasi gitu-gitu. Nah itu kan hormonnya biasanya cenderung tinggi atau dia spiking, naik turun. Nanti diatur seperti itu. Ya karena kita mau mengupayakan itu dia tidak muncul lagi kayak gitu. Nah kalau misalnya dia sudah keluar rumah, gitu ya, tumbuhnya sudah keluar rumah, nah itu baru dianggap T1 gitu. Jadi yang mau kami sampaikan tuh semakin cepat ibu semakin baik, jangan ditunda. Suami-suami juga, bapak-bapak juga kadang tuh kami suka bingung gitu kan, istrinya datang udah dalam keadaan mohon maaf payudaranya udah bengkak besar atau kadang sudah bonyok gitu ya, mengeluarkan ini, itu pun kadang tidak langsung gitu, masih menunggu sampai mungkin istri atau ibunya tuh dalam keadaan lemah sekali gitu. Tapi kan saya rasa bapak-bapak masa nggak kelihatan sih payudara istrinya kalau berubah gitu bentuknya ya. Jadi mohon di encourage lagi atau disemangati istrinya atau bapaknya untuk segera memeriksakan diri ke dokter ya. Jadi hal yang penting untuk pencegahan kanker payudara itu adalah mengenal diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Tadi sadari, lalu tahu gejalanya. Saya yakin kan kalau tiap mandi ibu-ibu pasti kan dibuka ya bajunya, diraba gitu ya, dirasa ada yang beda atau tidak usah dijalani gitu ya. Kita akan membantu Bapak Ibu untuk dapat pengobatan yang lebih baik. Pengobatannya apa sih? Yang pertama itu operasi ya, tidak dilakukan oleh saya, nanti ada dokter bedah onkologi ya. Biasanya yang menangani kasus-kasus seperti ini adalah dokter bedah, atau kalau mau spesifik secara khusus sekali di sini kita sudah sangat spesifik, kita punya bedah onkologi ya. Terus yang kedua tentunya kemoterapi. Kemoterapi itu juga diberikan dengan melihat bagaimana karakteristik atau sifat dari tumornya tadi. Cocok nggak dikasih kemo? Sifatnya kayak apa sih? Gitu. Dia
sangat tergantung hormon atau tidak, seperti itu. Jadi dari hasil operasi, dari hasil biopsi akan dilihat sifatnya. Yang ketiga adalah radiasi atau radioterapi. Itu bagiannya kami, itu pemberian radiasi atau sinar X, sinar pengion, yang ibu-ibu mungkin bapak-bapak pernah untuk ronsen dada atau CT scan, itu menggunakan radiasi itu. Tapi radiasi kita lebih banyak, lebih tinggi dosisnya karena kita mau mematikan si akar-akar dari tumornya. Ada indikasi tertentu, jadi tergantung dari stadiumnya ibu dan dari hasil operasi, apakah ibu perlu kemo, cukup operasi saja, apakah perlu kemo dan radiasi, apakah perlu radiasi saja, tidak perlu kemo, seperti itu ya. Jadi tergantung. Sama pengobatan hormonal juga ada. Sekarang ada hormonal, ada obat targeted, melihat dari sifat-sifat tumor tersebut. Seperti itu ya Bu ya. Kayaknya waktu saya udah habis. Cuma nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi ya boleh. Jadi intinya itu ya Bu, kanker payudara itu adalah kanker nomor 1 untuk wanita dan kanker nomor 1 untuk keseluruhan populasi. Kanker payudara bisa dicegah, 1, dengan perubahan gaya hidup, terutamanya adalah obesitas atau kegemukan ya. Yang kedua, tidak minum alkohol. Tapi biasanya itu gaya hidup orang bule ya. Mungkin wanita-wanita di sini mungkin tidak alkohol, tapi obesitas, alkohol, sama merokok, nah itu adalah gaya hidup yang bisa kita rubah. Pencegahan yang kedua adalah dengan melakukan deteksi dini, seperti itu. Deteksi dini tadi melakukan sadari, periksa payudara sendiri. Dilakukannya kapan? Dilakukannya 7 sampai 10 hari dari hari pertama haid ibu yang terakhir ya, itu yang sekarang. Lalu apa yang harus Bapak Ibu lakukan kalau ibu merasa ada yang aneh? Segera berobat, periksakan diri. Boleh ke puskesmas dulu, atau kalau memang ada rumah sakit terdekat mungkin lebih nyaman gitu ya, bisa ke dokter bedah terutamanya ya untuk kanker payudara. Jadi beliau mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan awal, lalu mengeringkan ibu, kalau perlu dilakukan USG, mamografi, lalu dilakukan biopsi apabila diperlukan ya. Lalu tata laksananya akan jauh lebih ringan apabila Bapak Ibu itu menjalaninya di stadium awal 0 sampai 1, seperti itu. Oh, yang terakhir itu apabila ibu memang sudah atau sedang atau penyintas ya kita sebutnya kanker payudara, hal yang lain itu adalah follow up rutin, kontrol rutin. Memang kadang capek ya, misalnya disuruh sebulan sekali ketemu, seperti itu. Tapi follow up rutin atau kontrol rutin ini sangat penting. Pentingnya apa? 1, dokternya mau lihat ibu tuh ada masalah nggak sih dengan terapi yang kemarin kami kasih ya. Kedua, mau lihat apakah ibu ada masalah nggak dengan terapi yang saat ini kami kasih. Kadang kan ada jenis-jenis tertentu pasiennya harus minum obat secara terus-menerus selama 5 tahun minimal, kayak gitu. Jadi mau tahu, mau lihat ada masalah nggak. 3, untuk mendeteksi secara awal apakah ada rekurensi itu dia muncul kembali ya. Kayaknya cukup dari saya seperti itu ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya dulu dong Bapak Ibu, biar kita tetap semangat ya. Bagaimana? Sudah mendengarkan beberapa tentunya ilmu yang diberikan oleh Dokter Dini. Kalau tadi kita tentang pengenalan apa itu kanker payudara, gejala dan bagaimana cara menyikapinya, kali ini kita akan dengarkan langsung juga, ini langsung dari Ibu Pratiwi Darmayanti Eskemnes yang ini akan memberikan juga ilmu tentang cara perawatannya.
apabila sudah kena kanker ya Bu ya. Boleh silakan dulu Bu, silakan. Boleh tepuk tangannya juga. Wow, narasumber hari ini ya, boleh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Semangat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Suster Tili. Saya bertugas di instalasi radioterapi, tepatnya di belakang radiologi yang tadi disampaikan oleh Dr. Dini. Hari ini kita akan sharing, berdiskusi tentang bagaimana perawatan pasien dengan selama menjalani radiasi pada pasien dengan kanker payudara. Sebelumnya tadi kan kita sudah banyak mendengar dari Dr. Dini tentang apa itu kanker payudara dan bagaimana pengobatannya. Saya sedikit mengulangi bahwa pada pasien dengan kanker payudara ini salah satu pengobatannya berupa radioterapi atau radiasi yang biasa dikenal oleh Bapak Ibu. Mengulang kembali bahwa radioterapi ini biasanya diberikan oleh dokter onkologi radiasi setelah pasien setelah didiagnosa penyakit kanker, lalu biasanya pasien akan dioperasi dan kemoterapi, dan biasanya untuk menyelesaikan pengobatannya akan diberikan radiasi. Jadi analoginya kalau misalnya Bapak Ibu memotong rumput di taman, rumputnya itu dipotong, itu istilahnya operasi. Nah, setelah dioperasikan masih ada sisa rumputnya, biasanya tuh dirondak. Rondak itu dianalogikan bahwa pasien kemo itu seperti itu. Jadi harapannya sisa rumputnya, sisa kankernya itu mati. Apa peran radiasi? Radiasi itu mentraktor, mengambil sisa-sisa akarnya. Nah, jadi pengobatan kanker ini memang agak panjang, membutuhkan waktu dan kesabaran. Jadi di sini saya memperkenalkan radioterapi. Jadi kalau misalnya pasien terdiagnosa dikirim ke poli radioterapi, pasien akan langsung bertemu dengan konsulen onkologi radioterapinya. Setelah didiagnosa, setelah dilakukan pemeriksaan, namanya CT simulator, pasien akan dihitung dosis sinar, dosis radiasi sesuai dengan kondisi pasien. Setelah itu suster akan mengkonfirmasi bahwa ibu sudah siap untuk diradiasi. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak, radiasi ini tidak hanya satu kali diberikan. Jadi biasanya dosisnya dokter akan memberi dosis antara 10 sampai 30 kali pemberian radiasi. Itu harus datang setiap hari. Jadi kalau misalnya suster sudah bilang, ibu hari ini sudah siap untuk radiasi, artinya keluarga dan pasien sudah siap untuk datang ke poli radioterapi untuk dilakukan terapi setiap hari. Nah, itu kalau pasien tanya, boleh nggak suster di skip? Jangan, nggak boleh, karena pemberian radiasi yang sudah diberi dosis sama dokter itu sudah sesuai dosis. Seperti ibu-ibu makan antibiotik. Jadi kalau misalnya makan antibiotik hari ini berhenti, tidak sesuai dosis, kumannya akan kambuh lagi. Begitu pula dengan radiasi. Jadi radiasi itu diberikan dengan dosis yang kecil tapi dengan waktu tertentu. Jadi diharapkan kalau sudah dikasih terapi radiasi, pasien tidak boleh alfa untuk tidak sinar, wajib datang sinar. Untuk apa itu suster? Biar pengobatannya efektif. Jadi kalau misalnya udah dikasih dosis sekian, ikutin terapinya. Radiasi itu akan diberikan dokter setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat atau sesuai jadwal tanpa henti. Jadi kalau hari Sabtu, hari Minggu, tanggal merah tidak ada sesi radiasi.
biasanya pasien-pasien yang datang radiasi itu kan banyak dari beberapa daerah. Nah, mereka akan mengantri sesuai jadwal. Untuk radiasi sendiri di poli radioterapi kita itu nggak perlu daftar online Ibu Bapak. Jadi langsung daftar ke poli, menunggu antrian, tindakan. Nah, apa itu radiasi? Radiasi itu nanti ibu karena ini kanker payudara, lebih banyak ibu-ibu kan yang menderita. Jadi ibu akan masuk di satu ruangan tertutup, di mana pasien akan ditidurkan di satu meja khusus, lalu dipakein masker yang sesuai dengan bentuk tubuh pasien. Terus sinar radiasi yang tadi dijelasin Dokter Dini masuk ke tubuh ibu. Itu waktunya antara 10 sampai 20 menit. Setelah itu pulang. Nah, pada saat radiasi itu nggak ada efek samping, nggak ada rasa, nggak ada sakit, karena itu bukan tindakan invasif. Artinya bukan tindakan yang memasukkan jarum atau benda ke dalam tubuh. Hanya sinar radiasi aja yang kita tidak lihat, kita tidak tahu, kita tidak bisa cium. Meskipun pasien berada di dalam satu ruangan sendiri, tapi operator tetap mengawasi pasien lewat ruang sendiri. Setelah itu pasien boleh pulang dan akan mengikuti terapi sampai dosis yang diberikan selesai. Karena itu panjang waktunya, jadi ibu bapak boleh kontrol ketemu sama dokternya di poli setiap 5 kali sinar. Ada keluhan, tidak ada keluhan, ibu bapak wajib ketemu sama dokternya untuk berkonsultasi tentang apa yang dirasakan. Meskipun pada saat radiasi tidak ada rasa, tapi radiasi itu menimbulkan efek samping Bapak Ibu. Jadi beberapa efek samping yang mungkin timbul itu kulitnya yang di area disinar akan kehitaman atau merah seperti ibu lagi berjemur di bawah sinar matahari, kayak gosong seperti itu. Lalu ada rasa nyeri karena efek radiasi diberikan setiap hari, walaupun dosisnya kecil tapi kan sering. Ada rasa tidak nyaman, mungkin akan ada iritasi, peradangan, pembengkakan, dan itu normal pada pasien dengan radiasi. Kuncinya ibu harus tetap berkomunikasi dengan dokter dan perawatnya di poli atau di tempat terapi. Bagaimana mengatasi gejala-gejala tersebut? Jadi pada kulit ibu-ibu tetap boleh mandi, karena pengalaman suster pada beberapa kasus ada pasien itu yang misalnya dari daerah dia harus ngekos, mungkin keterbatasan air mandi, atau pasiennya sendiri yang merasa males mandi karena merasa lemah, merasa dingin buat mandi. Jadi mereka nggak mandi. Nah itu jangan. Kalau bisa setiap hari tetap harus menjaga kebersihan tubuh ya Bu. Tetap mandi, boleh mandi menggunakan sabun yang lembut, tidak perlu digosok kasar dengan skat, karena kulit kita lagi sensitif. Ini nggak boleh. Jadi boleh mandi dengan sabun yang lembut, tidak mengandung alkohol, tidak mengandung parfum. Yang paling mudah itu sabun anak-anak. Nah, misalnya sebut merek ya, jadi Johnson & Johnson, Kasen yang suka di minimarket itu boleh. Tapi sarannya jangan digosok. Terus kapan boleh mandi suster? Boleh mandi 2-3 jam sebelum tindakan radiasi. Karena kalau misal kita masuk ke ruang radiasi, kulit kita lembab, kulit kita basah, efek sinarnya tidak efektif ke tubuh kita. Jadi target yang mau disinar kurang dapet. Sama seperti kalau misalnya kita masak, kesiram air panas tuh kan Bu, suka kita basahin pakai air. Nah dia nggak sampai ke dalam, tapi kulit kita lepuh. Nah itu tidak diharapkan seperti itu. Makanya kenapa
boleh mandi tapi 2 jam sampai 4 jam sebelum tindakan. Jadi kalau misalnya jadwal ibu sinar jam 8 pagi, ya udah nanti aja setelah pulang dari tindakan baru mandi. Wajib mandi ya, nggak boleh mandi, dan syaratnya tidak digosok kasar. Boleh dilap tapi tap-tap saja dengan handuk yang lembut. Tidak boleh digosok kasar. Kenapa? Karena kulitnya sensitif. Lalu pada saat keluar rumah, usahakan untuk tidak terpapar matahari langsung. Gimana suster? Misalnya ada beberapa dari kita kan suka nggak pakai baju yang terbuka. Nah, diusahakan pakai payung atau pakai baju yang tertutup. Apalagi suster keluhannya, efek sampingnya untuk masalah kulit tadi itu. Lalu kelelahan. Biasanya beberapa pasien mengalami kelelahan, nggak nyaman. Karena apa? Mungkin input nutrisi yang diterima kurang, pasien males makan. Jangan itu. Jadi pada pasien dengan radiasi wajib makan dengan nutrisi seimbang yang sudah dijelaskan Dokter Dini tadi. Kenapa? Karena sel tubuh kita yang rusak harus diganti dengan apa? Dengan input nutrisi yang baik. Jadi makanan yang seimbang. Ada beberapa pasien yang bilang, suster, dokter saya hanya makan jus buah. Jangan, karena kan kita bukan burung ya. Jadi kita harus makan nasi, kita harus makan lauk, protein, makan sayur, minum yang cukup. Untuk apa? Untuk energi buat tubuh kita. Kita sehat aja butuh energi, apalagi kalau kita sakit kan, Bu. Nah, setelah nutrisi mungkin pasien harus memperhatikan emosi. Nah, karena kondisi kita sakit, kondisi kita tidak nyaman, diharapkan peranan bapak-bapak, keluarga, anak, saudara itu benar-benar mensupport pasien. Karena apa? Kondisi yang tidak nyaman, kalau tidak ada yang menemani, tahu lah rasanya gimana kan, nggak enak ya Bu. Nah, untuk itu peranan keluarga sangat penting. Untuk apa? Untuk efektivitas pengobatan yang diberikan oleh dokter. Dokter itu tidak akan sukses memberikan pengobatan tanpa support dari keluarga dan semangat oleh pasien itu sendiri. Pasien harus menerima bahwa dirinya pada saat itu memang perlu perawatan, memang perlu pengobatan. Jadi kalau istilah kita tuh menolak. Nah, menolak itu sesuatu yang akan benar-benar menghambat pengobatan diri kita. Jadi semangat hadapi semua yang ada di lingkungan kita, semua support system yang ada akan membantu kita. Jadi kalau misalnya aku males hari ini, ayo semangat lagi, harus tetap kontrol, harus tetap mengikuti terapi walaupun sebenarnya nggak nyaman, harus pergi ke rumah sakit, harus menjalani terapi, tapi itulah kunci kesuksesan kita untuk kita bisa tetap semangat, survive, dan pengobatan berjalan dengan baik. Apalagi pada saat radiasi, ibu-ibu nanti ada satu grup. Jadi kalau misalnya ada masalah yang terkendala dengan diri sendiri, harus dikomunikasikan. Jadi kapan jadwal radiasi diberikan, kapan terapinya dijalankan, itu boleh ditanya dengan grup atau dokter yang bersangkutan. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang paling utama adalah kita harus semangat, tetap semangat. Apapun yang diberi oleh Tuhan saat ini, itulah yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya dong.
Iya, masih semangat. Semangat. Kalau saya kasih selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi gitu ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Anda semua. Seperti tadi Tata udah janjiin, di sini nanti kita ada 5 voucher hadiah berbelanja di minimarket sebelah. Jadi untuk Bapak Ibu yang tadi sudah menyimak secara khusus sekali, saya lihat tadi, ngeliatin dokter, apa terpaku oleh kecantikannya atau terpaku oleh obrolannya, saya tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Boleh kita buka dokter untuk pertanyaan dan juga ibunya, boleh ya? Iya, boleh mau nanya sama ibunya langsung tentang perawatan, boleh juga sama dokter Dini juga boleh. Baik, 1, 2, 3, 4, oke 5, 6, boleh. Aku mulai dari Bapak dulu. Nah, Bapak boleh maju ke depan Pak. Boleh masuk ke depan, perkenalkan diri dulu karena kita siaran langsung ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu Indini. Saya ini pasien ginjal, mau berobat ke vaskuler, nunggu kamar. Nah, saya mau bertanya kepada Ibu Dini. Tadi kata Ibu Dini, pasien kanker payudara itu 1000 wanita, 1 laki gitu ya. 1000 wanita, 1 laki yang kena Bu ya. Bandingannya tadi pasiennya. Saya mau tanya nih Bu, saya ini payudara besar sebelah, bukan benjol. Yang sebelah kanan besar Bu. Nah, gimana solusinya, terus apa ya pengobatannya apa nanti? Nah, dari umur 40 tahun sampai 70 tahun ini, 30 tahun udah Bu. Sebelah nggak ada keluhan. Nah, itu aja Bu. Terima kasih. Pak Tamrin dari Prabu Muli. Wow, tepuk tangan untuk Pak Tamrin yang udah berani untuk bertanya kepada Dokter Dini. Boleh dokter langsung aja dijawab dokter. Baik, terima kasih Pak Tamrin Ya, dari Prabu Muli. Jauh Ya, banget ya. baik. Tadi mungkin saya koreksi dikit. 1 dari 1000 itu adalah angka kejadian untuk kanker pada pria. Jadi dari 1000 pria ada 1 pria yang akan terkena kanker payudara. Jadi bukan perbandingan antara wanita dan prianya ya Pak. Jadi koreksi sedikit. Nah, kalau Bapak punya keluhan payudaranya membesar sebelah gitu ya, boleh diperiksakan dulu ke dokter bedah mungkin ya Pak ya. Karena biasanya nanti beliau periksa dulu diraba sama perlakuannya dengan wanita yang ada masalah dengan payudaranya. Itu 1. Atau yang kedua biasanya di USG. Nanti setelah diperiksa apakah memang betul. Kadang kan apa yang kita periksa mungkin sedikit berbeda penginiannya dengan misalnya dokter yang periksa gitu. Jadi kalau dokter kan biasanya agak lebih detail seperti itu. Nanti kalau dibutuhkan biasanya beliau akan USG sih Pak, karena usia-usia di atas 40 juga baiknya gitu di USG. Karena kalau mammogram pada pria tidak bisa dilakukan karena jaringannya sedikit. Karena banyak hal sih, bisa juga ada masalah hormonal dengan Bapak, nanti dicek juga hormonnya kenapa dia bisa membesar sebelah seperti itu. Atau ada pengobatan yang sedang Bapak jalani itu ya, coba Bapak diskusikan juga dengan dokter yang menangani Bapak. Apakah ada dari obat-obat tersebut mengakibatkan efek samping pada keadaan di badan Bapak. Apalagi kalau misalnya konsumsi obatnya Bapak hampir-hampir mirip dengan gejala yang mulai Bapak rasakan gitu. Oke ya Pak, Terima kasih sekali. Gimana Pak ya? Udah jelas ya Pak penjelasannya ya? Iya, artinya dari 1000 pria hanya 1 yang kenal Pak. Iya. Baik, kita buka lagi. Boleh silakan Mbaknya. Mbak ini. Oke, mau nanya tentang apa?
Banyak rutin ya ke sini ya saya lihatnya. Selamat siang dokter, perkenalkan nama saya Ratna Gita, saya pasien rutin di sini dengan autoimun SLE dan lainnya. Saya mau tanya, apakah kalau belum nikah dan sudah diangkat rahim itu bisa terkena kanker payudara? Nah, apakah dengan PAM itu sudah dioperasi bisa menjadi kanker payudara? Lalu apakah makanan junk food siap saji itu mempengaruhi seorang wanita terkena penyakit di payudara? Terima kasih. Terima kasih mbaknya. Mbaknya selalu di sini loh dokter, mondar-mandir di rumah sakit kita. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan makin nyaman ya Bu berobat di RSMH ya. Mudah-mudahan masukan untuk lebih baik tuh kami butuhkan sih sebenarnya. Rajin dia. Bapak Ibu semua, misalnya ngomongnya kurang rindang. Baik, saya hanya mohon dibantu ya Ibu. Saya ingat yang pertama, apakah wanita yang tidak menikah, Belum menikah. belum menikah, tapi sudah diangkat, Oh ya. tapi sudah diangkat ovariumnya. Oh udah menopause. Oh sudah diangkat rahimnya. Rahimnya dengan ovariumnya atau hanya rahim? Oh, ovariumnya enggak, cuma rahimnya aja. Sudah sekitar 3 tahunan. Jadi nggak main lagi. Itu apakah bisa terkena kanker payudara atau gimana? Karena kan katanya dipengaruhi hormon ya, estrogen ya. Nah, itu apakah bisa kesana atau enggak? Baik, untuk wanita yang tidak pernah hamil itu memang ada resiko dalam kategori yang sedang. Kalau dikombinasikan dengan misalnya apalagi ovariumnya masih ada, dia punya resiko lagi sedang. Jadi kan ada tinggi, sedang, ringan gitu. Nah, tidak menikah dan itu kategorinya sedang. Terus ditambah kalau masih ada ovarium dan masih menstruasi, dia menjadi sedang, tetap sedang gitu. Terus kalau misalnya dia sudah menopause, usianya berapa? Kalau dia menopause-nya di atas 55 tahun, itu beresiko cukup tinggi untuk terkena. Tapi kalau misalnya di bawah itu 35 tahun sudah sudah tidak lagi menstruasi. 37 tahun, usia 37. Soalnya dia menstruasi bukan cuma menopause. oh karena diangkat ovariumnya. Rahimnya diangkat. Rahimnya saja. Oke. Rahimnya diangkat usia 37 dan kemudian tidak main lagi. Itu harus dicek up sih sebenarnya, karena dia sebenarnya kategorinya sedang. Dilihat lagi sih faktor lain, apakah ada keluarga yang pernah mengalami kanker payudara atau kanker ovarium? Enggak, berarti ya mungkin kategorinya sedang ya. Bisa check up rutin atau MCU atau deteksi dini untuk kanker payudara. Kadang perlu dicek juga hormonnya yang di dalam darah. Kan kita nggak tahu ada estrogen progesteronnya ibu gitu misalnya. Dicek kalau dia masih tinggi, aktif misalnya si induk telurnya ibu, itu bisa ada kemungkinan. Tapi dia di kategori sedang sih ibu. Gitu. Check up aja sih. Oke, harus rajin check up aja kayaknya. Baik, yang pertanyaan kedua. Junk food, Ya, jangkut soal jangkut tadi ya. Betul. Soal kalau jangkut. junk foodnya sendiri itu belum ada penelitian ya Bu yang mendorong. Tapi kalau junk food itu jadi kebiasaan hidup, lifestyle, makanya junk food tiap hari menyebabkan dia obesitas, ya obesitas akan menjadi salah satu faktor resiko timbulnya kanker payudara. Tapi si junk foodnya sendiri menyebabkan itu tidak. Ini kanker itu kan banyak faktor ya, jadi dilihat lagi faktor-faktor yang lain. Kalau kayak orang mau ke checklist, kalau checklistnya banyak, berarti dia ada kemungkinannya menjadi lebih tinggi. Tapi junk foodnya sendiri enggak.
termasuk dari yang sering dengar tuh konsumsi soy, kedelai, itu tidak ya. Jadi konsumsi kedelai, tahu, tempe, susu, kedelai itu tidak terbukti meningkatkan terjadinya kanker payudara, tidak. Justru pada beberapa penelitian yang sedang jalan itu justru memperbaiki atau membantu si pasien kanker payudara menjadi lebih baik respon terapinya. Gitu. Oke, berarti kalau junk tidak ya, belum ada penelitiannya. Tidak ada penelitiannya bahwa junk food itu bisa memungkinkan kita kena kanker payudara. Yang penting pola hidup sehat aja kayaknya dokter ya. Makan makanan sehat aja yang jangan instan lah Bu ya, kita hindari gitu. Proses meal ya memang dia meningkatkan gak hanya kanker sih sebenarnya. Proses food, ultra proses food, makanan kemasan, kalau ibu sering-sering konsumsi jadi lifestyle ya dia akan meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit lain sih Bu, gak hanya kanker. Baik, oke, kita buka lagi mbaknya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Desi Haryanti, relawan jiwa kemanusiaan pantang pulang sebelum selesai. Jadi saya di sini menanyakan karena saya hampir setiap 1 minggu bahkan 2 minggu sering membawa pasien rujukan dari Kabupaten Pali bermacam-macam diagnosa dok. Jadi kebenaran saat ini saya lagi banyak pendampingan pasien berdiagnosa kanker payudara. Bagaimana supaya bisa saya menjelaskan kepada pasien, kebanyakan pasien saya itu menolak dengan tindakan kemo. Padahal saya sudah menjelaskan bahwa kemo itu kan harus kebanyakan mematikan akar-akar yang ada. Saya pertanyakan kepada dokter itu, tolong jelaskan kepada saya supaya saya bisa menyampaikan kepada pasien-pasien saya supaya mereka itu bersemangat untuk tindakan kemo. Karena sudah beberapa pasien yang saya bawa dari Kabupaten Pali itu menolak untuk tindakan kemo. Padahal saya sudah dijelaskan sama dokter stadium-stadium pada pasien itu. Terus izin lagi, seandainya pasien itu harus tindak lebih lanjut lagi, karena rujukan dari Kabupaten Pali ini kan saya minta langsung ke RSMH. Mengapa saya memilih ke RSMH sendiri? Karena RSMH ini bagi saya sangat memuaskan dengan pelayan dokter, medis semuanya welcome dengan saya sebagai relawan Kabupaten Pali. Dok, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk semangatnya ibu relawan kita. Iya, ini selain dia mendapat pahala juga mungkin ya Bu ya. Sehat terus untuk Bapak Ibu dan juga keluarga. Terima kasih atas pujiannya kepada RSMA juga. Silakan dokter. Baik, terima kasih Ibu. Saya sangat apresiasi sekali ya ibu relawan itu. Kalau di luar negeri maksud saya, social worker tuh udah sangat banyak ya. Tapi kalau di kita mungkin jarang-jarang ya Bu ya, karena ya, satu dan lain hal mungkin ya seperti itu. Tapi kalau di luar negeri itu social worker itu adalah terutama bagian dari pasien-pasien yang menjalani terapi, terutama terapi kanker. Karena pengobatan kanker itu kan nggak sebentar gitu ya, terus perlu pendampingan, suportif, terus aura yang positif dari sekelilingnya. Jadi kan bingung kadang kalau sebelahnya bilang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini. Terus pasiennya makan apa? Udahlah muntah-muntah, mual muntah atau nyeri habis operasi, nggak boleh makan, terus dia pusing sendiri. Stres mungkin kalau sering dengar atau sering lihat konten-kontennya RSMH, itu stres juga salah satu yang memicu hasil terapi atau hasil pengobatannya menjadi tidak baik. Kembali ke yang tadi, mungkin apakah pasiennya sudah pernah dijelaskan kembali gitu Bu dengan dokternya, karena
mungkin mau nggak mau dari sisi kita yang menjelaskan mungkin ya kan berusaha semaksimal mungkin memahami kondisinya beliau. Jadi mungkin satu bisa digunakan, bisa dilihat seperti apa backgroundnya pasiennya, kondisi sosial ekonomi ataupun keluarga yang mendukung, mungkin diberikan masukan dengan bahasa yang lebih dipahami, lalu dijelaskan juga memang konsekuensi atau kemungkinan yang akan dia rasakan. Lalu apabila dia merasakan itu, apa sih yang bisa ibu bantu? Misalnya saya muntah-muntah nih, kamu nanti ibu lari nggak mau nemenin saya gitu. Misal siapa yang nemenin saya gitu, siapa yang bantu saya, siapa yang misalnya masakin makanan saya karena saya maunya makannya pakai pindang apa misalnya gitu. Mungkin bisa dari sisi itu. Atau yang kedua, sebenarnya kami punya juga sih Bu, kalau ibu apakah sudah kontak dengan relawan kanker? Apa namanya? CISC. Iya, sudah belum Bu? Itu tuh teman-teman yang di CISC itu, dia itu adalah penyintas, kebanyakan, tapi ada juga yang bentuknya social worker. Para anggota-anggota CISC itu sudah dibekali dengan metode-metode untuk konseling, sama dibekali secara medis ya oleh kami, maksudnya oleh dokter-dokter onkologi gitu. Mungkin bisa diskusi juga, jadi mungkin lebih banyak masukan akan lebih bisa membantu ibu gitu. Mereka kan di kantornya di sini ya Bu, di depan di sini, di bawah tangga. Kalau ibu masuk dari lobi patung ya sebutannya, nah itu ada di bawah tangga, ada box gitu di bawah tangga. Tapi mungkin hanya sampai jam 11 atau jam 12. Saya rasa itu kali ya Bu, mungkin mudah-mudahan membantu. Iya, ibu bisa bergabung langsung nanti dengan penyintai kanker tadi ya, penyintas ya. Oke. Lanjut, tadi udah berapa tadi? 1. Tadi mana tadi 2, 3 ya baru ya. Bapak boleh Bapak? Bapak boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Perkenalkan, nama saya Edi Jauhari, asal Banyuasin, Pekanbaru. Sebelum saya bercerita bertanya dengan saya ingin sedikit makam kronologis sakit istri saya dan sekarang sedang di pertama di rumah sakit. 2019 itu sudah di biopsi di Al-Rasid, disuruh kemo, minum obat herbal. Setelah itu 2023 biopsi lagi di Bunda dan dua dokter yang sama disarankan kemo tapi minum obat herbal selama 10 tahun. Akhirnya balik lagi 2025 ke rumah sakit umum. Nah sekarang sedang dirawat di rumah sakit umum. Yang saya ingin tanyakan, sejak dia sakit di Tebur dalam 2 bulan ini sakit, ngeluh, capek, lesu, letih ya, dan selalu pingsan terus. Pingsan itu menjelang pas menjelang lohor jam setengah 12 waktu Jumat itu pingsan. Itu apa penyebabnya dokter? Usia 51 tahun, 74. Jadi badan terloyo, lesu, lemes. Jadi ingin saya tanya apa penyebab masalah itu? Kita gimana selalu itu? Baik sekali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, bapaknya masih setia loh sama Ibu ya. Udah 51 loh dokter. Jadi artinya dia ini sakitnya yang diderita tuh udah dari tahun 2019. Biopsi disuruh kemo nggak mau, minum obat herbal. Lanjut 2023 berobat lagi, disuruh kemo nggak mau lagi, herbal. Dan sekarang kita beralih ke RSU ya, rumah sakit umum. Baik, silakan dokter. Mau izin tanya kembali ya Pak ya. Jadi kondisi
kanker payudaranya tuh masih ada ya Pak? Sudah operasi atau belum? Hanya biopsi saja. Lalu keadaannya sekarang, tumornya besar, kecil, pecah, menempel. Oh. Apakah dia membesar? Membesar dari 2019? Waktu 2019 kan agak besar dok ya. 2019 besar, 2023 nah sekarang kecil, tipis. Dan kejadian waktu 2023 itu saya obat propolis, obat herbal buat obat herbal itu keluar hujan kan seperti untuk ayam keluarnya ada lubang. Terus yang kedua keluar itu lagi seperti ini. Sekarang belum sudah bisa. Itu jadi kalau obat herbal itu diminum dengan dipoles, diminum untuk selama 2 tahun. Belum. Yang nangani di liburan itu bisnis. Pakai kata dokter itu sudah pecah. Mana sih? Baik. Satu, tadi sudah saya sampaikan ya di awal bahwa semakin cepat berobat, prognosis kalau bahasa kami, angka kesembuhannya akan semakin baik. Mungkin Ibu boleh ngobrol nanti sama Bapak atau dibawa pasiennya yang menolak kemoterapi. Jadi intinya kalau dari sisi kami Pak, yang bikin, kan pertanyaan Bapak kenapa sih istri saya pingsan terus? Sebenarnya lebih enak diskusi dengan dokter yang menangani Ibu. Kondisi Ibu tuh seperti apa sekarang? Satu, dilihat secara umum laboratoriumnya seperti apa, lalu kondisi tumor Ibu tuh sekarang seperti apa. Memang kadang kalau kita mungkin Bapak atau Ibu merasa kalau tumornya tidak ada itu adalah sembuh. Kan Bapak merasa dengan herbal dia rata gitu ya. Tapi apakah Bapak Ibu dilakukan pemeriksaan yang lain? Karena kanker payudara itu, karena kenapa disebut kanker, kenapa dia disebut ganas? Satu, dia bisa menyerang, dia bentukannya berantakan gitu. Dia bisa mengakar ke organ tetangganya. Jadi dia mengakar bentuknya. Kalau misalnya benjolan tumor jinak, dia biasanya punya selaput. Jadi bentuknya bola. Jadi kalau diangkat tuh gampang gitu. Kalau kanker dia punya mengakar tuh, punya akar kayak akar pohon bentuknya gitu. Nah yang kedua, dia punya kemampuan untuk berpindah ke organ lain. Itu kenapa dia disebut ganas. Dia punya kemampuan itu. Dia sangat cerdas. Dia punya kemampuan itu untuk pindah Pak ke tempat lain. Nah Bapak kan udah 6 tahun. Mohon maaf tanpa pengobatan yang kami tahu ya, yang kami paham bisa membantu penyakit Ibu gitu kan. Bapak minum obat herbal dan segala macam gitu ya. Nah apakah obat-obatan tersebut bisa mengontrol tumornya atau tidak, kami kan kurang paham. Tapi yang jelas apabila didiamkan dalam waktu cukup lama, semakin besar dia akan semakin punya kemampuan untuk pindah. Sama kayak kita sih, kalau semakin padat kan disuruh transmigrasi ya Pak ya. Kalau enggak, disitulah makan kurang, mungkin air kurang, rebutan tanah segala macam disuruh pindah. Sama seperti tumor juga seperti itu, dia akan mencari tempat lain, dia akan ngirim signal mencari tempat mana yang dia nyaman. Dia akan ngirim tuh, ngirim selnya, ngirim koloninya untuk pindah. Ayo pindah gitu. Jadi dia akan menguasai satu badan pasien tersebut. Nah, selain mengeluarkan signal itu, dia juga mengeluarkan signal-signal yang lain gitu. Misalnya nafsu makannya kurang, dia mengganggu elektrolit Ibu, nafsu makan Ibu dia ganggu gitu. Jadi karena dia mau mengeluarkan signal itu, dia mau pindah, dia mau mencari tempat lain, dia mengganggu organ lain, organ tersebut tidak optimal, misalnya ke paru. Ibu nafas, oksigen, segala macam jadinya tidak optimal. Gitu sih Pak, mungkin ngobrol ya. Nah kalau batuk-batuk coba Bapak tanyakan, saya yakin Dr. Nur Qodir sudah melakukan pemeriksaan yang namanya ronsen dada.
Ya. Boleh. Boleh. Nah, coba Bapak tanya ronsen dada kalau Ibu sering batuk. Apa hasilnya maksud saya? Bagus semua. Makan gula terus. Jadi Pak. Jadi aku bilang asal seminggu sekali bisa. Kemarin untuk tanggal di sini ke anestesis ya. Di musim landas itu macet kan, pingsan. Barunya sini 40 kilo dan kami bisa 4 jam karena macet. Jadi pingsan dari musim landas itu jatuh dari rumah sakit ini ke bawah. Pingsan rumah sakit anak itu sopir itu. Coba dilihat sih Pak, mungkin Ibu juga kurang nutrisi ya, gitu. Kalau Jadi nafsu makannya kurang. kalau obat lain kan boleh minum gulung, kan. Jadi waktu baru 70% kan. Kata gulung saya dipaksa gulung. Jadi masih sugesti dengan obat lain. Memang ada minum gulung. Kata obat lain itu tambah cepat. Enggak sih Pak, gula itu dalam berbagai bentuk hal. Gula yang intinya tidak ada hubungannya antara konsumsi gula dengan kanker, ya itu satu. Yang harus diwanti-wanti adalah gula. Bapak Ibu terbiasa dengan gaya hidup makan tinggi gula, misalnya makan boba, minuman kaleng, itu gulanya tinggi banget. Apa yang akibatnya? Obesitas, ya. Balik lagi ke situ, itu meningkatkan resiko kanker. Mohon maaf kalau Ibu sudah terdiagnosis kanker, fokus utamanya adalah menjadi pengobatan dulu. Nggak lagi kita ngomongin pencegahan, Pak. Kan kita tahu ya, arti pencegahan tuh mencegah. Mencegah itu apa? Supaya dia tidak datang, supaya dia tidak masuk, supaya dia tidak terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, yang harus kita hadapi adalah bagaimana kita mengatasi masalah tersebut. Satu, pengobatan. Udah nggak ada hubungannya lagi sama pencegahan. Lah udah masuk kok musuhnya. Bener gak? Udah mau datang, Pak. Kalau pagi-pagi minum wortel mungkin ya, wortel, timun, tomat, buah-buahan, makan terus. Makan dicampur gula dikit. Ya jangan, karena keluarganya mungkin mendoktrinasi, mengitukan Ibu, jangan gula gitu. Buah-buahan lain. Tidak dulu ke rumah. Minum dulu kadang buat aku nih kan, kalau saya lebih kan. Obat-obat luar. Kalau Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan aturannya ya, dalam sehari 2 sendok makan maksimal. 2 sendok makan maksimal. Sudah termasuk untuk minuman dan masakan Ibu. Bisa suka nambah gula ya, biar agak gurih-gurih dikit. Nah itu sudah termasuk. Ibu takar, dia maksimal di 2 sendok makan per hari. Jadi boleh. Tapi kalau ultra processed food, ngitung boba, apalah, dum-dum, itu banyak jelas. Ibu kalau lihat dia masak kan masukin centong itu tuh, pluk, habis itu ditambah gula.
susu kental manis susunya enggak jelas ya. Ya Pak ya, mungkin diskusi lebih lanjut dengan Dr. Nurkodir dan timnya ya. Mungkin diakali dengan makanan lain kali Pak, jangan langsung dikasih gula. KEP kan dia langsung tahu, mungkin makanan lain bisa diakali. Iya, terima kasih Bapak. Tetap di tempat. Baik, tadi udah berapa? Udah 4 ya? Boleh. Yang mana dulu dokter? Ini atau ini? Ibunya tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya dok ya, anak saya ini sakit di payudara, tapi tidak ada benjolan. Jadi ingin saya bawa ke dokter, dia ini nggak mau, tapi sakitnya itu tidak nurut dok. Misalnya hari Senin sakit, sudah nanti hilang lagi, sekitar 1 minggu datang lagi sakit itu. Dia ini nggak mau dong diajak ke dokter gitu. Nomor 1 katanya malu, nomor 2 takut dikatakan kanker. Ya, jadi bagaimana dok solusinya? Tapi usianya berapa? Nggak ada. Usianya berapa? Usianya 19 tahun. Iya. Sudah, belum ya? Belum menikah, belum berkeluarga. Menstruasinya gimana gitu? Menstruasinya itu nggak lancar. Kalau hal-hal hormonal 19 tahun udah dewasa ya. Ibu bisa juga konsultasi dengan dokter kebidanan atau kandungan. Itu bisa juga. Kan itu termasuk perkembangan ya. Tidak langsung harus bawa ke dokter ya Kak, kebidanan dulu gitu. Boleh gitu? Boleh. Kira-kira? Maksud saya ke dokter kebidanan, dokter kandungan, SPOG. SPOG ya? Ya, boleh. Ibu boleh mencari apabila nyaman yang dokternya perempuan. Ya, jadi lebih nyaman kan? Jadi nggak harus. Ya maksudnya boleh milih ibu. Kalau payudara itu dok, apakah itu sakitnya terus menerus? Biasanya? Biasanya kalau di tahap awal enggak. Enggak, memang enggak ya? Kalau dia sudah cukup invasi ya, sudah cukup nyeltrem, baru dia timbul sakitnya terus-terusan. Saya lihat itu memar merah enggak, sakit, benjolan enggak ada. Sakit tuh kalau dalam posisi hormonalnya nggak bu, mau menstruasi atau apa gitu. Kadang kalau itu juga. Tidak dok, kadang tuh dia lagi tidak main ya, masih jauh dari sakit sampai dia maaf tidak bisa ini mau kuliah ini sakit sekali. Nah di situ aku kesalnya dok, bagaimana saya mau obatnya kalau nggak bisa diperiksa? Boleh coba ke, iya mau nggak mau pasiennya dibawa, coba ke yang nakesnya perempuan kali bu, dicari ya yang nyaman, atau kalau mau percaya ke bidan dulu juga boleh. Seperti itu sih bu, nggak harus diperiksa dulu. Itu nggak bisa dokter, misalnya dokter kasih kalau obat sakit ini misalnya dokter sudah saya datang itu nggak ada kesimpulan intinya, oh bu obatnya harus begini, nggak bisa ya. Iya nggak bisa juga. Paling coba gitu kalau nyeri kasih paracetamol bu. Sering dikasih obat nyeri kan, hilang nyerinya. Nanti sakit lagi aku nih. Begini bu, pikir kalau sepanjang hari makan obat nyeri sakit, makan obat nyeri sakit, makan obat nyeri ya tidak ada kesudahan. Kan ibu nggak tahu penyebabnya. Kalau tahu penyebabnya kan ibu harus diperiksa dulu. Itu ya bu. Berarti Bu, dokter yang pertama memeriksa anak itu harus mengasih rujukan lebih lanjut ke dokternya. Ya, terima kasih. Ya mungkin hadiah mungkin bu anaknya. Kalau umur 19 tahun udah dewasa bu, udah gampang biasanya. Baik, dokter apa ini masih ada nanya? Tapi nggak dapat potion lagi dong, cuma ada 5. Boleh nanya sama dokter atau kita close? Boleh satu lagi ya. Oh satu lagi boleh, silakan bapak. Adek juga boleh nanti ya setelah ini ya sayangnya. Boleh. Selamat pagi, Dr. Dini Andiani dan Suster Pratiwi Darmayanti. Saya Denny. Ingin saya tanyakan, ciri-ciri kanker payudara akan sembuh. Yang kedua, penyebab kanker payudara itu selain kan banyak makan apa misalnya. Yang ketiga, bagaimana cara kerja terapi radiasi dalam pengobatan kanker payudara. Itu saja, terima kasih. Nama bapak siapa tadi? Pak? Teddy. Oh bapak Denny.
Oh, tanda-tanda kalau kanker payudaranya mau sembuh. Hilang barangnya Pak, karena hilang tumornya Pak, karena terapi utama untuk kanker payudara itu operasi. Bagaimana caranya? Pasti dokter akan mengupayakan dia diangkat kalau bisa. Kalau tidak bisa, biasanya dokter akan melihat dan mencoba memberikan kemoterapi di awal. Kemoterapi ini tujuannya untuk mengecilkan si benjolannya itu supaya bisa dilakukan operasi. Karena operasi kanker itu dia harus ngambil cukup banyak area gitu, lebih luas. Karena si akarnya tadi agak panjang, jadi dia akan ngambil. Nah, dia akan lihat, dokter bedah tuh akan menilai bisa nggak ya, layak nggak, bisa nggak saya ambil lalu operasinya nutup, kulitnya nutup sampai nggak, bisa nggak gitu. Biasanya kan ada juga yang kadang dibiarin terbuka dulu, kadang langsung dilakukan operasi penutupan, diambil kulit dari yang mana terus diambil gitu sih Pak. Jadi kalau tanda dia mau sembuh, kalau tanda dia sembuh ya satu benjolannya hilang gitu sih Pak. Itu. Yang kedua penyebab makanan apa? Tidak ada makanan secara spesifik menimbulkan kanker payudara ya Pak ya. Jadi tadi sudah disampaikan gula tidak menyebabkan kanker payudara, konsumsi kedelai, tahu, tempe, tauge tidak juga menyebabkan kanker payudara karena kita semua mengkonsumsinya kan dalam jumlah wajar ya, kewajaran. Lalu isoflavonoid yang katanya dikaitkan dengan estrogen yang ada di tauge, tahu dan tempe itu tidak terbukti menyebabkan timbulnya kanker payudara. Jadi tidak ada makanan yang mengakibatkan kanker secara khusus spesifik. Kanker itu ditimbulkan oleh berbagai macam hal. Yang jelas-jelas ada di semua faktor resiko kanker itu satu, obesitas. Jadi jangan sampai obesitas, hidup sehat, aktif bergerak, aktif olahraga rutin ya. Tiap hari punya programnya, ada ya, seringlah di itu minimal kita harus bergerak berapa menit dalam sehari. Ada yang ngomong jalan kaki tiap hari 30 sampai 45 menit itu cukup untuk meningkatkan, memperbaiki metabolisme kita. Metabolisme baik itu organ-organ segala macam, darah segala macam itu bekerja dengan baik. Dua, asupannya dikontrol. Boleh makan semuanya kok Bu, mau dikasih penyedap sedikit boleh kok gitu ya. Tapi dilihat apa isinya. Memang kalau mencegah mengurangi lemak ya, ada yang ngomong menurunkan berat badan, terus ada yang mengurangi lemak tuh jangan banyak-banyak ya. Jadi kan kalau mau hidup sehat, gorengan itu tidak dikonsumsi secara rutin. Semua yang digoreng dalam minyak banyak. Ayam goreng, bakwan goreng, tahu goreng, itu tidak dikonsumsi dalam jumlah banyak dalam sehari. Itu cara mengontrol lemak. Lalu makanan-makanan yang diolah, nugget